Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada pagi hari yang berbahagia ini ya, kalian Ibu jumpai dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia bersama keluarga, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ya, walaupun dilakukan secara daring, jarak jauh ya, karena situasi pandemi yang melanda seluruh dunia. Jadi pertama-tama Ibu perkenalkan nama Ibu Ida Ayu Madip Pradnyawati yang bertugas mengantar materi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti di kelas 8. Jadi materi pada semester ganjil tahun pembelajaran ini yaitu adalah tentang Atman. Lebih lengkapnya lagi, Atman sebagai sumber hidup dari segala makhluk hidup. Ya. Jadi kalian sudah berpikir, tentang Atman. Apa sih Atman itu? Nah, semoga ada pertanyaan di pikiran kalian. Dari mana sumber Atman? Kenapa harus ada Atman? Ya. Jadi Atman itu bersumber dari ide Sangyang Widi yang disebut dengan Brahman atau ide Sangyang Widi Wase. Atman itu adalah percikan-percikan kecil dari ide Sangyang Widi dan sinar-sinar suci dari ide Sangyang Widi yang meresap, menyusup ke segala ciptaan yang di dalam kitab suci sering disebut dengan Wiyapi Wiyapaka Nirwikara. Ya. Jadi di mana landasan ajaran tentang Atman? Pasti ada. Ya. Salah satunya di dalam kitab suci Bhagavad Gita. Silahkan buka buku paketnya. Halaman pertama. Sloka 10. Bukan sloka 10. Bab 10 sloka 8. Yang bunyinya sebagai berikut. Aham sarwasya prabawa. Mata sarwa prawartate. Iti matwa bajantimam Buddha bawa samawita. Yang artinya aham adalah aku. Siapa aku? Ya tentunya ide Sangyang Widi. Aku ini asal mula segala yang ada. Ya, dari aku segala sesuatu tumbuh pertama. Mengetahui hal ini, orang bijaksana memujaku dengan cara menyanyikan namaku dengan sepenuh hati. Ya, jadi udah jelas ya sumbernya di dalam kitab Bhagavad Gita bab 10 sloka 8. Lanjut. Membahas materi Atman landasannya adalah tidak terlepas juga ya dari 3 kerangka dasar agama Hindu. Apa itu? 1, yaitu pertama, tatwa, filsafat, pengetahuan tentang kebenaran. Nah, jadi kalau kita belajar tentang Atman, apa namanya? Yaitu namanya Atma Tatwa atau Atma Widya. Yang kedua apa? Susila, tingkah laku yang baik dan benar. Yang ketiga adalah upacara, upakara, itu rangkaian pelaksanaan niatnya. Jadi ketiga kerangka dasar ini antara yang satu dengan yang lainnya tidak bisa dilepaskan dalam mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar. Lanjut. Nih, contoh-contoh Atman sebagai sumber hidup yang Ibu sebutkan tadi kan. Nih ada sinar, ibaratkan sinar suci. Jadi sumber apinya itu adalah Brahman. Percikannya adalah Atman. Jadi Atman itu kemana saja masuknya? Ke segala makhluk hidup, termasuk para dewa. Nih di sampingnya itu ada kereta Arjuna dan Krishna pada saat beliau menampakkan Wiswarupa, wujud beliau yang tercipta dari sana para dewa segala makhluk. Ya, artinya para dewa juga Atmannya diciptakan oleh ide Sangyang
Widih. Lanjut. Nah, ini contohnya. Ya, Atman itu diciptakan jumlahnya sangat banyak. Ya. Jadi besaran Atman itu dinyatakan lebih kecil daripada atom, tidak bisa dilihat, hanya dapat dirasakan. Buktinya apa? Nah, kita punya perasaan. Kadang kalau punya uang ada rasa bahagia. Nanti kalau tidak punya uang ada rasa sedih. Dan luka sedikit saja perasaan kita sakit luar biasa. Nah, tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan. Lanjut. Nah, ini kemana saja Atman seperti yang Ibu katakan tadi? Ya, Atman meresap ke segala ciptaannya. 1, manusia, ya kan? 2, hewan. 3, tumbuh-tumbuhan. Jadi, makhluk hidup yang disebut manusia memiliki kekuatan yang disebut dengan pramana. Yaitu kekuatan makhluk hidup ada 3, yaitu tri pramana. Apa itu? Sabda, bayu, hidup. Nah, silahkan nanti cari, baca di buku. Yang kedua, hewan memiliki dwi pramana. Ya, sabda dan bayu. Yang ketiga, tumbuhan hanya 1, memiliki eka pramana, yaitu cuman memiliki bayu. Jadi hanya bayu, tenaga. Kalau ada air dia minum, kalau tidak ada air dia tidak bisa minum, mati. Ya. Lanjut. Jadi selain Atman meresap ke dalam segala ciptaannya, Atman juga disebut memiliki sifat. Jadi sifat-sifat Atman itu pada dasarnya sama dengan sifat Brahman, Ida Sangyang Widi. Ya. Jadi sifat-sifat Atman banyak diulas di dalam Bhagavad Gita bab 2, ya, sloka 23, 24, 25. Silahkan nanti dibaca itu buku selanjutnya. Nih. Dan sumber ajaran selain tadi Ibu, salah satunya kan Bhagavad Gita yang tadi Ibu sebutkan, sumber ajaran tentang Atman, ini terdapat juga di dalam Slokantara, Weda Parikrama, Bhisma Parva, ya. Nanti silahkan dibaca di dalam buku paket. Anak-anak, setelah melihat tayangan singkat tadi, nah sekarang silahkan perhatikan tugas-tugas di bawah ini. Ya, nomor 1, ya. Ya, apa itu? Nah, silahkan anak-anak membuat kelompok, ya. Setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ya, pastikan harus berbaur, ya. Cewek sama cowok, yang wanita sama laki harus ada itu setiap kelompok, jangan laki-laki semua, jangan perempuan semua. Jadi tugas yang poin yang nomor 2, analisis dan susunlah sifat-sifat Atman dan artinya, ya, yang terdapat di dalam Bhagavad Gita. Ya, jadi analisis itu arti dan sifat-sifat dan artinya, dan nanti presentasikan pada minggu yang akan datang. Ya, perwakilan kelompok boleh, ya. Jadi poin yang ketiga, silakan anak-anak membuat pertanyaan. Ini tugasnya personal, ya. Jadi pertanyaan 3 terkait tentang Atman. Jadi kriteria pertanyaannya, ya kan? Ya. Apa, mengapa, bagaimana, siapa. Ya, itu adalah tugas personal. Ya, sifat-sifat Atmannya boleh tugas kelompok. Tapi pastikan juga yang lain baca buku paketnya dan cari sumber-sumber yang lain, cocokkan. Ya. Jadi pertanyaannya terkait Atman boleh bebas. Dari awal materi sampai akhir materi yang Ibu jelaskan tadi, silakan. Ya, demikian anak-anak. Selamat bekerja. Tugasnya silakan dikerjakan dengan baik. Minggu depan anak-anak sudah pastikan diri Anda sudah siap untuk presentasi, ya. Demikian pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Anak-anak tetap semangat, ya, mengerjakan tugas, dan Ibu tutup dengan Paramesanti. Om
Santi, Santi, Santi. Om.